The year is 1650, and there lived an Indian boy from the Mohawk tribe. The boy is named Wapasha, which means crimson leaf, because he is destined to be the great leader of the tribe. Ayah sebentar lagi akan menurunkan tatanya kepada aku. Tapi apakah aku siap? Apakah aku siap untuk mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar? Bagaimana jika aku gagal? Apa kata nenek moyang? Apa kata para tetua? Apa katamu, Ibu, yang sekarang sudah menyatu dengan alam? Bagaimana jika aku bukanlah orang yang mereka harapkan? Bagaimana jika aku tidak dapat memenuhi takdirku? Akhirnya aku dapat ikan. Pastinya adik-adikku akan sangat senang aku dapetin ikan. Tapi hari masih siang bolong. Dan tentunya Dewa Pinga pun ingin aku memburu lebih lagi. Dan aku pun yakin bahwa dia akan memenuhi sebuah kebutuhan berburuku. The boy then went on to hunt more animals for his family, and he is quite the hunter, one of the best from his tribe. But as the day go by, Wapasha knew there was something wrong. He can feel it in his gut. The trees are scarred by the swords, and the trail has many footsteps that comes from the back of a shoe. Boss! You're not gonna believe it, boss. Come take a look, boss. We found an Indian boy. Oh, look at him. He's so little and so powerless. You're totally right, mate. Sorry, boss. We found him by the river, and it seems like he's setting up a trap for a beaver or a rabbit or something. I see. Praise the Lord, our Savior, for He has given tremendous joy to our conquest. We have questions for your elders. Only tell us where your village is, boy. And you can go. Best do what he asks, boy. You don't want to get killed by him. I could snap your neck, you know. A little more pressure, and pop! The sad little flame of your life extinguished. You are a nothing, a speck of dust. You and all your people, living on the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. But I am not unheard. I already know where your village is. We've already burned them down. Leave him be, boys. There's no trouble for us now. Bukan benar yang mereka katakan. Aku harus desa sekarang. The skies were black and filled with smokes. Wapasha's eyes began to tear up because of worrying and the density of the smoke. He ran inside his house and then saw his father trapped between the crumbles of the roof. Wapasha, kemarilah anakku. Tidak apa-apa. Tinggalkan ayah di sini. Tidak apa-apa. Kau akan memimpin mereka yang tersisa dengan kemampuan yang luar biasa.
Ayah akan memantaumu dari atas. Kugaiwe wapasya. Kugaiwe papa. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin gua ngomong ke diri gua sendiri selama 5 menit ya ini ya. Aduh. Oh ya, dan terima kasih juga teman-teman kalau misalnya udah nggak denger secara full atau secara detail, itu nggak apa-apa banget. Soalnya tujuan dari cerita tersebut adalah hopefully dapat membuat kalian mengerti tentang orang-orang pribumi Amerika. Soalnya sebelum kita masuk ke dalam Native American music, kita juga perlu tahu tentang siapakah Native American itu dan kenapa sih kok bisa ada musik tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui dari ceritanya, mereka mempunyai dewa. Nah, yang contohnya tuh yang tadi tuh yang Dewa Pinga. Dewa Pinga merupakan dewa berburu. Nah, dari situ orang-orang Indian berdoa kepada Dewa Pinga supaya dapat dikasih hewan buruan atau dikasih cuaca yang bagus untuk kalian bisa berburu dengan tenang. Nah, pokoknya gitulah. Nah, habis itu kita masuk yang kedua, mereka memiliki kepercayaan animisme. Nah, seperti yang kalian bisa tahu, di cerita itu diceritakan bahwa anak itu Wapasya mempunyai takdir atau takdir ya bisa dibilang untuk memimpin suatu desa dengan baik. Nah, itu ditakdirkan kepada dia oleh para tetua yang ada di desa. Dan tetua itu biasanya tahu takdir seseorang dari nenek moyangnya. Nah, maka itu orang Indian mempunyai kepercayaan animisme. Nah, dan dari situ juga mereka mempunyai kepala suku. Nah, kepala suku ini bisa dibilang figur yang sangat penting di dalam satu suku Indian. Oleh karena kepala suku ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan tanggung jawab yang besar kepada rakyat-rakyatnya. Kepala suku berhak dapat memutuskan kapankah kita berperang atau apakah kita berperang atau tidak, apakah kita akan pindah ke lokasi yang baru untuk memulai desa yang baru, dan masih banyak lagi pokoknya. Nah, di cerita itu diceritakan bahwa orang Native Amerika itu sedang diburu oleh orang Eropa. Oleh karena orang Eropa itu ingin mendapatkan wilayah yang baru. Padahal sebelumnya, orang Native Amerika tersebut sudah hidup di wilayah mereka selama 10.000 tahun. Ada yang berkata bahwa up to 18 million Native Americans may have been living in North America. Yang ada juga yang berkata bahwa ada 18 juta orang Amerika pribumi ya, orang Amerika pribumi yang ada di wilayah Amerika selama tahun-tahun tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Native American music. Nah, sebelumnya banyak orang Amerika pribumi yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan lagu-lagu atau musik-musik tersebut dari roh-roh atau nenek moyang mereka. Nah, dan ada juga yang mengatakan bahwa musik mereka sudah ada sejak awal penciptaan. Nah, ada juga suku-suku yang mengklaim bahwa mereka mendapatkan lagu-lagu atau musik baru dari roh atau nenek moyang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka mendapatkannya dari mimpi atau penglihatan-penglihatan yang dikasih oleh roh dan nenek moyang. Dan juga ada suku-suku Indian yang mendapatkan lagu-lagu baru dari suku-suku tetangganya dan suku-suku yang ada di sekitarnya. Nah, tapi yang paling penting adalah baik mereka mendapatkannya dari roh atau dari penglihatan-penglihatan atau dari suku-suku tetangga, mereka menganggapnya bahwa musik itu merupakan anugerah yang diberikan kepada mereka dari sesuatu makhluk atau sesuatu roh yang melebihi mereka atau suku mereka tersebut. Nah, oleh karena itu mereka mempunyai jenis musik yang sangat banyak. Contohnya ada seperti American Round Dance yang kalian bisa nonton videonya di sini.
Dan ada juga Kiowa Songs. Dan banyak sekali musik-musik yang ada dari suku-suku tersebut. Dari situ juga muncul ada musisi-musisi yang hebat dalam membawakan genre musik ini. Contohnya ada Jim Pepper. Nah, Jim Pepper ini sebenarnya seorang saksofonis, tetapi dia mempunyai genre yang beda daripada saksofonis lainnya. Dia mempunyai genre yaitu seperti ini, Native American music. Nah, kita lihat aja dulu ya ini contoh dari lagu-lagu dia. Abis itu ada Carlos Nakai. Nah, Carlos Nakai ini adalah seorang flutis. Nah, seperti yang kalian dengar di cerita yang sebelumnya tuh yang awal banget, itu kan suaranya cuma flute doang kan, dan ada air terjun, ada apalah. Nah, ada juga genre-genre musik Indian yang kayak gitu. Nah, kalian bisa dengar sendiri deh. Oke, kesimpulannya atau summary of Native American music adalah Native American songs are generally sung in large groups for specific rituals. Individual skill is not valued as highly as group participation in performance. The voice is the primary instrument. Instruments involved are drums, rattles, scrapers, and flutes. In traditional Native American culture, music serves as a mediator between humans and the supernatural world. Today, Western pop influences have led to a new type of intertribal popular music. Gimana teman-teman? Native American music keren banget kan? Nah, oleh karena Native American music mempunyai karakter yang sangat unik, oleh karena kebanyakan lagu-lagu mereka itu ada kayak suara alamnya atau ya kayak gitu seperti yang dibilangin tadi sebagai mediator antara manusia dan apapun yang supernatural. Nah, semoga dari video ini kalian bisa mengerti apa Native American music itu dan bagaimana musik bisa mempengaruhi seseorang atau memberi dampak yang sangat signifikan untuk seseorang. Nah, nama saya Rainer James dan terima kasih udah menonton video ini.